Penerapan e-government di pemerintah Kota Yogyakarta telah diinisiasi pada tahun 2007 dengan menghadirkan berbagai layanan berbasis digital seperti website instansi, unit pelayanan informasi dan keluhan, serta pelayanan perizinan. Seperti yang tercantum dalam undang-undang, penggunaan teknologi dalam ranah pemerintahan ini dimaksudkan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat dan handal bagi masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan Jogja Smart Service atau JSS, sebuah layanan yang dapat diakses melalui website dan handphone berbasis Android. Jogja Smart Service kemudian berkembang. Dari awalnya di tahun 2018 ada sebanyak 24 modul layanan, sampai dengan saat ini ada 80 modul layanan, baik yang terkait dengan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat, membantu masyarakat membangun relasi dan fungsi sosialnya, dan juga pada proses internal penguatan pelayanan kepada publik, penguatan proses kerja internal. Dan satu hal yang kemudian kita kedepankan adalah banyaknya modul, banyaknya menu yang ada di dalam JSS, tidak perlu masyarakat harus masuk satu persatu di dalam akun modul atau menu tersebut. Masyarakat cukup mengunduh satu pintu, yakni Jogja Smart Service, dan kemudian menggunakan satu identitas, yakni nomor induk kependudukan. Prinsip daripada layanan berbasis digital ini adalah tatkala masyarakat sudah merasa semuanya menjadi lebih sederhana, semuanya menjadi lebih optimal dan bisa menekan biaya, waktu, dan energi masyarakat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang lebih produktif. Manfaatkan Jogja Smart Service untuk layanan dan Jogja yang lebih baik. Sejak diperkenalkan pada bulan Juni 2018, jumlah pengguna JSS telah mencapai 47.000 orang yang terdiri dari 26.000 warga kota Yogyakarta dan 21.000 warga luar kota. Kehadiran JSS memunculkan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan menyederhanakan alur birokrasi dan proses bisnis layanan. JSS juga mendorong para pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan literasi digital serta mengembangkan kualitas pelayanan secara individu. Di sisi lain, keberadaan aplikasi yang mudah diakses dan menjanjikan kepastian layanan juga memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan. Adanya digitalisasi JSS di pelayanan Kelurahan Purbayan, maka pelayanan bisa dilayani dalam waktu 5-15 menit. Selain itu, perangkat Kelurahan Purbayan yang semakin berkurang karena adanya pensiun dan semakin menipisnya ASN di Kota Yogyakarta sangat dibantu dengan sistem digitalisasi JSS ini dalam pelayanan. Kami bisa langsung memberi ACC ataupun mengiyakan layanan publik yang diminta dari warga, dan disitulah keunggulan JSS. Dimanapun saya bekerja, di situ kami dapat melayaninya. Kalau dulu sebelum ada JSS itu warga harus datang ke kita dan kita harus membuat surat menyurat, harus mencari Pak RT, ketemu Pak RT, terus si warga harus ke kelurahan, kecamatan. Sekarang dengan adanya JSS, warga tidak perlu repot-repot untuk datang ke kami, sehingga bisa dilakukan di rumah. Untuk monitoring siswa, saya bisa dengan mudah untuk mengetahui keadaan anak saya di sekolah, apakah dia masuk sekolah atau bolos, di situ tertera, bisa tertera. Terus untuk KPS, anak saya bisa online dengan sistem KPS-nya, seperti untuk tanya pertanyaan yang mungkin saya nggak bisa memberi jawaban, dia bisa tanya ke KPS. Terus untuk dodolan, saya bisa lewat JSS mengetahui apa saja yang ada di dodolan itu. Terus untuk pendaftaran di puskesmas, saya bisa lewat online juga dari JSS.
untuk mengetahui kamar di Wirosaban, juga tahu apakah di situ ada kamar berapa yang masih kosong atau tidak. Terus untuk melihat lowongan kerja, di situ juga ada apa yang mungkin ada informasi pekerjaan. Di situ juga ada untuk pelatihan yang dari pemerintah. Di situ disediakan informasinya juga langsung untuk pendaftarannya. Dan harapan saya mungkin warga Kota Jogja bisa mengakses JSS itu dan lebih banyak akses-akses yang diberikan layanan lewat JSS. Jogja Smart Service itu dulu digagas memang untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus transparan, mudah diakses oleh masyarakat, dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada lagi yang ditutupi. Kemudian akses membuat masyarakat itu memperoleh layanan juga lebih cepat. Nah, harapan kami ke depan memang sebenarnya Jogja Smart Service itu seperti balai kota di dunia maya. Dampak dan harapannya seperti apa? Harapan kami memang kemudian masyarakat akan mudah memperoleh layanan. Dari layanan yang sifatnya darurat kita sudah siapkan, layanan yang sifatnya data kita siapkan, layanan yang sifatnya permohonan perizinan semua kita siapkan. Bahkan kita juga membantu untuk nanti penjualan dari produk-produk yang dimiliki oleh warga Kota Yogyakarta. Sehingga balai kota di dalam dunia maya itu tidak menjadi sebuah utopi saja atau impian saja, tetapi bisa diwujudkan karena memang nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh kita, pemerintah kota bisa bekerja dengan efisien, efektif, masyarakat memperoleh dampaknya karena memudah memperoleh layanan, memperoleh informasi, keadaan darurat pun juga bisa dilakukan, bahkan untuk usaha kehidupan sehari-hari pun mereka juga bisa kita layani. Di dalam melarisi, di dalam dodolan, itu sebagai cikal bakal nanti kita akan menjadikan sebuah balai kota dunia maya itu berkembang menjadi sebuah super mall yang ada di dunia maya ini bagi pelaku usaha di Yogyakarta. Ini yang harus kita harapkan. Jadi ada dampak, jadi harapan. Jadi smart city, ekonomi kreatif yang ada di Yogyakarta melimpah, itu nanti bisa terakomodasi dalam Jogja Smart City. Tetapi itu memang butuh waktu, bertahap, karena memang perlu usaha, perlu dana, perlu berbagai macam inovasi yang perlu dilakukan dalam membangun balai kota di dunia maya yang disebut dengan Jogja Smart Service.